dari sisi yang lain, bagaimana melihat Doha yang perkembangannya 10 tahun ini amazing ya, luar biasa. Gimana Pak Boy? Ya, saya melihat Doha ini, melihat Qatar ini tentunya saya selalu membandingkan negara Qatar ini dengan negara-negara Gulf countries ya. Bahrain, Kuwait, United Emirates, Saudi gitu. Nah, jujur saya yang Bahrain sama Kuwait belum pernah pergi. Tapi beberapa kali saya pergi mengunjungi Saudi dan juga beberapa kali mengunjungi United Emirates Arab, baik itu ke Dubai ataupun ke Abu Dhabi. Nah, saya melihat bahwa Qatar ini punya kelebihan, Doha ini punya kelebihan. Mereka mempunyai identitas sendiri. Mereka negara Islam yang cukup konservatif, tetapi terbuka, toleran, gitu kan, dan welcome terhadap turis, terhadap perubahan-perubahan. Jadi menurut saya Indonesia bisa meniru dengan kekhasan Indonesia sebagai negara Islam terbesar, tetapi juga toleran, terbuka, dan menurut saya memang kita bisa lihat dengan identitas kita sebagai negara ya, itu bisa juga menjadi satu kemajuan gitu, seperti yang kita lihat di Qatar. Nah, kalau melihat perkembangan yang begitu pesat Pak, apakah Indonesia juga bisa mengambil pelajaran dari situ, bahwa kalau kita mau transform, kita bisa? Saya sangat optimis. Saya sangat optimis kita bisa, karena kalau kita lihat ya kan, seperti yang Mas Arif yang ketahui, kan dia 10 tahun atau 15 tahun terakhir aja. Itu kenapa? Karena mereka mendiscover cadangan gas yang begitu besar. Dia bukan penghasil minyak loh. Dia penghasil LNG. Nah, di lain sisi Indonesia kan juga kaya dengan sumber daya alamnya. Terbukti semua negara dalam kondisi yang tidak mudah, ya kan. So far Indonesia bisa survive dengan tadi ekspor kita dari sawit, ekspor kita dari batu bara, ekspor kita dari mineral gitu. Nah, saya rasa Indonesia punya potensi yang lebih besar dari Qatar gitu. Pertama, kita punya sumber daya alam yang berlimpah. Satu, dengan polisi pemerintah yang harus melakukan hilirisasi, itu akan menimbulkan nilai tambah yang besar. Kedua, kita punya potensi penduduk yang besar. Kalau Qatar kan cuma 270.000. Lebih banyak ekspatriat. Indonesia 270 juta, bayangkan gitu. Nah, akan tetapi tentunya saya sependapat tadi kita harus fokus, kita harus kerja keras, kita harus ulet ya, sehingga ke depan ini insya Allah negara kita bisa lebih maju lagi, terutama khususnya untuk yang generasi muda nih, supaya ya poin saya tuh harus dari sekarang mau berkontribusi ke negara, jangan mau instan, jangan mau cuma terima jadi gitu, karena kalau mereka tidak kontribut ya masa depan Indonesia kan juga tergantung dari mereka. Apa yang bisa diambil bagi Adaro Pak? Apa yang bisa diambil dari melihat Pak Boy sering bilang seeing is believing ini? Ya, gitu ya. Ya kalau saya lihat gini, yang kaitannya dengan Adaro, menurut saya kan kalau kita melihat Qatar, mereka kan andalannya sekarang LNG. Nah, tapi tentunya mereka tahu bahwa LNG tidak selamanya, makanya mereka investasi besar-besaran di infrastruktur, bikin yang namanya World Cup di sini, ya kan. Nah, World Cup itu cuman menurut saya ya cuman satu strategi attraction. Nah, sehingga
dengan infrastruktur yang udah ada, yang udah komplit, nanti ke depan turis, perdagangan, semua segala macam gitu. Jadi mereka pasti berpikir 20-30 tahun lagi begitu LNG-nya sudah habis, mereka akan tetap bisa survive. Nah, Adaro juga sama kan, makanya saya selalu mengatakan bahwa batu bara itu kan 10, 15, 20 tahun lagi akan habis. Nggak mungkin karena ini kan non-renewable resources. Nah, untuk itulah maka kita sekarang sudah mentransform yang tadinya hanya cuman batu bara, kita sekarang masuk ke Adaro Minerals, dan insya Allah nanti 10 tahun lagi pilar Adaro Green juga sudah jalan. Masuk ke EV ya? Adaro Green lebih ke yang pembangkit listrik yang renewable seperti hydro, solar, dan lain-lain. Kalau EV nanti lebih ke Adaro Minerals. Ada peluang partnership Adaro dengan perusahaan-perusahaan di Qatar, Pak? Atau di Timur Tengah secara menurut saya tertarik sekali ya kan, terutama mungkin ke depan kan kita juga harus mendiversifikasikan financing. Kita cari financing kan gitu, karena ke depan kan tentunya kalau banyak project kita juga perlu banyak dukungan funding. Nah, makanya tadi saya bilang sama teman-teman di Mandiri kalau bisa mungkin bisa team up dengan QNB karena QNB mempunyai funding yang begitu besar sehingga nanti QNB juga bisa berperan di dalam ekspansinya Adaro ke depan. Oke. Nah, Pak Boy kan selain Adaro kan juga ada bendera di Indosat Ooredoo kan Pak ya? Ada tree di situ kan. Gimana Pak prospek ke depan dengan kerjasama itu dan apa yang Pak Boy lihat potensi di sini? Ya jujur yang saya senang itu kan awalnya kan memang saya tidak ikut di Indosat, tapi saya lebih ikut di Hutchison Tree, kan? Dan waktu itu memang saya belajar bahwa yang namanya telekomunikasi itu economy of scale. Jadi nggak bisa kalau kecil tuh main di telco nggak bisa. Gitu. Nah itu pula saya pelajari bahwa di telekomunikasi ini kan di telco bisnis ini terjadi konsolidasi terutama beberapa tahun terakhir kan. Nah hasilnya adalah tadi merger antara Tri dengan Indosat yang menghasilkan entity yang namanya Indosat Ooredoo Hutchison. Dan itu terbukti sekali bahwa dengan bergabungnya Tri dengan Indosat, marketnya makin besar, terus jaringannya juga makin luas, dan pengelolaan juga lebih efisien karena yang tadinya 2 perusahaan jadi 1 perusahaan, ya kan? Terus yang tadinya jaringannya itu mungkin overlapping, sekarang bisa sinergi sehingga akhirnya mungkin yang diuntungkan adalah pengguna Indosat, ya kan? Karena tentunya kalau dulu mungkin servisnya kurang bagus, signal kurang bagus, sekarang dengan terjadinya merger ini kita bisa fokus untuk menginvestasikan jaringan. Jadi saya rasa yang menyenangkan itu bahwa hasil merger itu membuat hasil yang sangat positif. Artinya jaringan, infrastruktur akan semakin kuat dan market base akan lebih besar. Makin besar, tetapi di lain sisi cost-nya juga akan lebih efisien. Karena kan nanti tower-towernya bisa sharing. Kalau dulu mesti sendiri-sendiri, sekarang kan tinggal satu. Artinya future-nya akan jauh lebih bagus dengan setelah ini. Menurut saya gini loh, yang menarik dari Indonesia tadi bolak-balik. Ooredoo itu ada bisnis selain di Qatar, dia juga ada di kawasan Middle East yang lain, ada di Sri Lanka, ada di mana gitu ya. Tapi saya yakin yang paling besar itu adalah di Indonesia. Kenapa demikian? Jumlah penduduk. Selain jumlah penduduk, daya beli juga lebih tinggi. Daya beli tentunya kita kan tahu income per kapitanya Qatar kan tinggi sekali. Cuman teori saya mengatakan bahwa kalau dari income per kapita 4.000
ke 8.000 insya Allah bisa, Ya. mudah. Tapi kalau kayak mereka udah 120.000 mau jadi 250.000 kan susah. Ya. Gitu. Tetapi di lain sisi kita bisa bayangkan nanti kalau misalnya income per kapitanya masyarakat Indonesia itu 8.000 atau 10.000, itu kita bicara 3 triliun dolar ekonomi, ya kan? Jadi itu size-nya akan luar biasa besar. Artinya outlook untuk telco bisnis di Indonesia masih sangat Luas, prospektif ya. masih prospektif. Begitu pula yang di energi. Begitu pula yang di energi hijau, karena memang the future ke sana, ya kan, yang saya bilang future-nya Indonesia itu adalah di green energy, di EV, dan di digitalisasi termasuk telco. Luar biasa. Ini another question Pak Boy. Ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana Pak Boy melihat challenge yang sedang dihadapi oleh GoTo menurut saya kan kemarin kebetulan juga ketemu di sini dengan Andre dan William, ya kan. Kalau perkembangan revenue-nya segala macam bagus sekali. Oke. Prospek ke depan sangat menjanjikan. Cuman kembali tadi akhirnya saya bilang begini kepada mereka, pokoknya in any business, mau media ke, mau e-commerce ke, mau batu bara ke, mau sepak bola ke, mau apa semuanya, ya kan? Kita itu harus menjadi the most efficient company. Oke. Kalau kita udah jadi the most efficient company, pasti kita akan bisa berkompetisi dengan perusahaan manapun. Kita back to basic ya. Back to basic. Nah, sekarang tentunya teman-teman di GoTo juga lagi memikirkan bagaimana caranya mereka bisa membuat GoTo lebih efisien, GoTo lebih cost-nya lebih manageable, sehingga cepat menghasilkan profit. Nah, begitu nanti GoTo bisa menghasilkan profit, pasti performance dan lain-lainnya akan bagus. Jadi it goes back to the basic, bahwa yang namanya bisnis itu harus efisien, harus kompetitif, harus untung. Oh. So it's about ya Pak ya, siklus atau proses ya yang sedang terjadi dengan GoTo hari ini. Ya. Semua tentunya di dalam bisnis kan ada pembelajaran, ada tantangan, tetapi di balik itu ada opportunities lah. Nah, dan GoTo dalam posisi yang sudah tepat, di dalam ekosistem yang tepat, di dalam pasar yang tepat. Jadi sekarang tinggal bagaimana manajemen dan adik-adik di manajemen GoTo bisa menangkap peluang ini. Tapi saya yakin mereka juga istilahnya sudah katakanlah, ini kan anak-anak pinter semua ya. Anak-anak pinter, dengan adanya challenge ini juga mereka dapat ujian, tetapi tentunya begitu nanti mereka bisa melewati ujian ini, upside-nya akan, jadi saya bisa disebut ini sedang dalam proses menuju equilibrium baru. Yes. Kembali ke Piala Dunia, Indonesia mau menyelenggarakan Piala Dunia U20 tahun depan. So what should to be done? Menurut saya justru kita belajar dari yang terjadi di Qatar, itu potensinya luar biasa. Jadi menurut saya kalau nanti Indonesia bisa, dan saya yakin Indonesia bisa sukses, kita belajar dari yang kelebihan yang di Qatar, sehingga nanti kalau misalnya Indonesia bisa sukses menyelenggarakan U20 itu, maka momentum kebangsaan kita akan bangkit. Kita bisa lihat Argentina kan, wah luar biasa gitu. Dan ini huge potensial untuk kebangkitan kita, untuk kebangkitan Indonesia. Dan menurut saya yakin ya, pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi akan melihat peluang itu, karena ini merupakan peluang untuk mempersatukan kita kembali
dan ini juga peluang kita untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita bersama-sama. Amin Pak, luar biasa. Makasih Pak Boy. Thank you.